Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya ya, Pak Bimo. Kita minggu kedua ini di mata kuliah perbankan, kita akan membahas tentang produk perbankan yang terakhir, yaitu deposito. Minggu depan kita akan membahas tentang produk peminjaman dari bank. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu nih, apa perbedaan dan persamaan tabungan, giro, dan deposito. Ini ada beberapa aspek, ada 5 aspek yang harus kita ketahui ya, yang bisa kita bedakan, yang bisa kita samakan antara tabungan, giro, dan deposito. Yang pertama adalah jenis nasabah. Kalau tabungan, ini nasabahnya adalah perorangan. Giro bisa perorangan, bisa badan usaha. Deposito bisa perorangan, bisa badan usaha. Penarikan kalau tabungan itu melalui ATM atau teller, giro itu melalui cek atau biljet, dan deposito itu adalah melalui teller sesuai jangka waktu. Oleh karena itu, deposito ini adalah produk simpanan dari bank yang penarikannya sesuai jangka waktu. Jadi ini terkait dengan aspek nomor 3, waktu penarikan. Jadi kalau tabungan dia itu bisa narik kapan saja, mengambil uang itu kapan saja, mau di ATM, mau di teller, bisa kapan saja. Begitu juga dengan giro. Giro itu juga waktu penarikannya bisa kapan saja, melalui cek atau biljet. Nah, kalau deposito itu berjangka waktu. Jangka waktunya berapa? Bisa 1, 3, 6, 12 bulan. Kemudian imbalan atau timbal balik dari bank itu sama semua. Tabungan, giro, deposito masing-masing ada bunganya. Sebagai imbalan telah mempercayakan uang yang kita simpan itu ke suatu bank. Kemudian syarat buka rekening. Kalau tabungan itu tidak perlu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kalau giro itu perlu NPWP. Begitu juga dengan deposito, itu adalah perlu NPWP juga. Sehingga kalau kita rangkum, kita rekap, deposito ini adalah produk perbankan, bisa perorangan, bisa badan usaha untuk membuka rekening deposito, di mana waktu penarikannya itu tidak bisa kapan saja, harus berjangka waktu. Dia juga bisa mendapatkan imbalan berupa bunga dari bank. Kita balik ke modulnya. Nah, di sini modulnya, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan. Nah, itu yang saya bilang tadi, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berjangka. Karena di sini kita menekankan pada deposito berjangka, nanti juga kita menghitung bagaimana mendapatkan bunganya. Di sini kita membahas keuntungannya dulu. Kenapa bank atau nasabah itu harus menyediakan simpanan deposito? Dari sisi bank. Kalau dari sisi bank, itu keuntungannya adalah uang tersimpan relatif lebih lama. Ini terkait dengan berjangkanya, dengan jangka waktu yang lama. Jadi uang yang tersimpan dalam jangka waktu yang lama, itu frekuensi penarikannya juga lama. Karena itu, ini berdampak pada perencanaan. Perencanaannya sudah tentu pasti matang, karena dia lebih lama. Bisa mikir-mikir dulu bagaimana merencanakan keuangan dari sisi bank itu yang baik, bagaimana. Kemudian ini terkait juga dengan pemeliharaan hubungan dengan nasabah. Karena dia lebih lama durasinya, bank itu bisa menjalin hubungan yang lebih baik
dengan nasabah deposito daripada nasabah simpanan-simpanan yang lain. Kemudian cash flow projection menjadi lebih mudah. Cash flow projection ini adalah arus kas, proyeksi arus kas. Jadi proyeksi arus kas ini adalah bagaimana uang dari nasabah itu keluar masuk. Maksudnya aliran keluar dan aliran masuk dari sebuah uang tunai. Ini karena dia durasinya lama, bank itu bisa melihat secara jelas bagaimana perputaran uang dari nasabah tersebut. Di sini juga jenis dana yang relatif stabil karena dia lama, cuma 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan, dananya ya sama semua. Jadi tidak ada yang fluktuatif gitu, naiknya banget, turunnya juga banget gitu. Itu tidak ada di dalam tabungan deposito, di dalam simpanan deposito. Kemudian yang terakhir adalah merupakan sumber dana mahal dan utama bagi bank. Karena dia durasinya lama tadi juga, ini deposito ini biasanya nasabahnya itu menyetorkan dana yang tidak sedikit atau dana mahal, di sini dikatakan di modulnya. Sehingga bank dapat juga mengelola dana tersebut secara optimal. Ya, bank juga bisa mengelola dana tersebut secara optimal. Bagaimana? Kita balik lagi ke sini. Pengelolaannya bagaimana ya? Menyusun cash flow projection tadi, aliran keluar masuk dari uang tunai, kemudian pengalokasian dana, seperti itu. Dan bagaimana dari sisi nasabah atau deposan itu sendiri, nasabah mendapatkan suku bunga yang menarik dan kompetitif. Karena dia menyimpan uang di bank dalam waktu yang lama, maka ya bunganya juga lebih besar daripada simpanan-simpanan yang lain seperti tabungan atau giro. Kemudian nasabah dapat lebih tenang dalam menyimpan uang karena adanya program penjamin dari pemerintah. Jadi dari deposito ini, khusus deposito itu mendapatkan jaminan dari pemerintah. Kemudian deposito ini bisa dijadikan jaminan kredit. Kemudian karena dia merupakan jangka panjang, durasinya lama, itu tidak dikenakan administrasi bulanan. Dan kemungkinan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Karena dia diproteksi sekali di banknya. Karena kan pada umumnya karena waktunya lama, dana dari nasabah itu yang deposito itu jumlah atau nominalnya itu biasanya besar. Oleh karena itu, karena nilainya besar, bank juga proteksinya itu lebih baik. Kemudian dapat kepastian pembayaran bunganya. Berarti bank itu dapat jadwal pembagian bunganya itu kapan. Itu bisa diketahui oleh nasabah deposito. Karena dia mendapatkan bunga juga, di sini kita langsung ke perhitungannya. Bagaimana menghitung bunga untuk deposito berjangka? Di sini ada banyak penjelasan. Kalian bisa baca sendiri ini perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito, itu bisa kalian baca sendiri ya. Di sini kita langsung saja ke perhitungannya. Perhitungan di Microsoft Excel-nya. Perhitungan bunga deposito berjangka. Nah, dalam deposito berjangka ini ada 2, yaitu perhitungan bunga sebelum pajak dan perhitungan bunga setelah pajak. Yang pertama adalah bunga sebelum pajak. Itu sama dengan pokok kali suku bunga kali hari per 365. Kemudian di sini perhitungan bunga setelah pajak. Itu sama dengan bunga sebelum pajak dikurangi
dalam kurung bunga sebelum pajak dikalikan pajak. Seperti itu. Nah, pajaknya ini berapa? Pajak yang ini berapa? Pajak dikenakan apabila penempatan deposito berjangka di atas 7.500.000. Dikenakan sebesar 20%. Jika di bawah 7,5 juta tidak dikenakan pajak atau pajaknya 0. Sebagaimana yang tertuang dalam PPh pasal 4 ayat 2. Jadi ini yang angka 20% ini kalau ya depositonya di atas 7,5 juta, ini berasal dari aturan dari Dirjen Pajak, yaitu PPh pasal pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Di sini ada contoh soal. Bank Unisla menetapkan suku bunga deposito berjangka 3 bulan sebesar 5% PA. Berapakah uang yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo untuk setoran 10 juta? Nah, langkah-langkah perhitungan bunga deposito. Di sini kita kecilkan dulu ya. Kita buka Microsoft Excel-nya. Ini sini kita kecilkan Excel-nya biar kelihatan. Ini kita besarkan biar kelihatan screenshot-nya. Kita menginput data. Ini persis seperti yang di modul ya, biar kalian mengerti. Nah, langkah yang pertama adalah input data sesuai informasi yang ada di soal. Seperti yang ada di gambar. Nah, kita ketikkan di sini deposito berjangka. Ini kita gedein selnya atau kolomnya. Buat di sini adalah bunga PA atau bunga saja itu nggak apa-apa. Nominal. Kemudian jangka waktu. Di sini kita ini yang A5-nya kita kosongkan seperti yang di sini. Ini A5 kita kosongkan. Kemudian di A6-nya jumlah hari dalam setahun. Kemudian pajak. Kita lihat soalnya dulu ya tadi ya. Bank Unisla menetapkan suku bunga deposito berjangka 3 bulan sebesar 5% PA bunganya. Ini 5%. Nominalnya berapa? Berapakah ya harus yang dibayarkan pada saat jatuh tempo untuk setoran? Nah, nominal setorannya adalah 10 juta. 10 juta 1 2 3 4 5 6. Sini 10 juta ya, sudah. Jangka waktunya adalah di sini kita tulis di seperti ini ya, seperti di ininya. Nah, ini jangka waktunya 3 bulan. Ini 3 bulan di sini. Kemudian ini 90 hari. Ini adalah 365 hari. Nah, di sini karena dia nominalnya di soal setorannya itu adalah 10 juta dan dia di atas. Nah, tadi pajaknya kita lihat di atas. Nah, nih. Apabila deposito berjangka di atas 7,5, maka dikenakan pajak 20%. Berarti di sini adalah 20%. Setorannya adalah tadi kan 10 juta di atas 7,5. Berarti kena pajak 20%.
Kemudian sudah seperti ini, seperti langkah nomor 1 screenshotnya. Tinggal langkah nomor 2, hitung bunga deposito sebelum pajak dengan cara sama dengan dalam kurung nominal kali bunga. Ini kali ya, tanda kali ya, tanda bintang tuh termasuk tanda kali. Nominal tanda kali bunga tanda kali jangka waktu dalam hari dibagikan jumlah hari dalam setahun. Atau kalau Excelnya itu sama dengan ini. Nah, kita lihat di ininya ya, screenshotnya, dimana di B10 aja ya, persis saja seperti modulnya, bunga deposito belum pajak. Ini kita gedein lagi. Nah, ini kita masukkan yang ini, rumus yang ini, berarti sama dengan B3, buka kurung dulu ya, buka kurung B3. Gimana B3? Nih, ini yang B3 itu adalah ini 10 juta dikalikan B2. B2 itu apa? Ya ini di atasnya, bunga. Kemudian dikalikan B5. B5 itu apa? Harinya. Ini 90 hari atau 3 bulan itu kan sama dengan 10 hari. Nah, ini kita tutup kurung dibagikan B6. B6 itu yang mana? B6 itu adalah 365 sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan yang tadi ya. Kalau sudah begini tinggal kita enterkan saja. Hasilnya adalah 123.287,6712 sama enggak sama yang ini, 123.287,67. Ini kita jadikan ini aja ya, kita pakai ini. Nah, ini seperti ini, 123.287,67 sama dengan ini. Ini masih ini ya. Kalau di ribuan masih koma ya. Nah, caranya kalau masih seperti ini, kalau ribuan itu tanda pemisahnya adalah koma dan koma tanda pemisahnya adalah titik. Ini kan kebalik ya sama cara Indonesia. Caranya seperti ini, klik file, kemudian options, di advance. Advance ini yang ini. Nah, di sini kita klik yang ini, use system separators. Ini kan di checklist ya. Kalau yang sudah tahu mungkin ya biarkan saja. Ya, kalau belum tahu mungkin seperti ini. Nih, kita kita hilangin checklistnya di sini. Nah, di sini kan masih ini ya, decimal separator. Decimal separator ini ya koma. Nah, di sini kalau koma kan ini komanya masih titik ya. Nah, di sini kita ganti jadi koma. Kalau thousands ini ya kayak 12.000, 13.000, 100.000. Itu kan ada pemisah titik seperti itu. Nah, ini juga kita ketikkan titik. Klik OK. Nah, sini sudah sama dengan yang di screenshot yang ini. Sudah. Kemudian kita menghitung bunga deposito setelah pajak. Kita ketik sini, bunga deposito setelah pajak. Ini ada di step 4, di langkah keempat. Setelah menghitung bunga deposito sebelum pajak,
maka kita menghitung bunga setelah pajak. Hal ini dilakukan mengingat nominal setoran pokok depositonya lebih dari 7.500.000 sehingga pemberian bunga dihitung setelah dipotong pajak. Kalau dia di bawah 7,5 juta, maka ya tidak usah dihitung bunga deposito setelah pajak karena kan pajaknya 0. Nanti hasil akhirnya sama dengan nominal setorannya, ini sama dengan ini nanti. Misalkan kita nominalnya di sini adalah 5 juta. 5 juta kan di bawah 7,5 juta. Bunga deposito setelah pajaknya ya ngapain dihitung? Nah, seperti itu. Kemudian di sini karena dia di atas 7,5 juta, maka dia kena pajak sebesar 20%. Kita hitung itu begini di Excelnya. Sama dengan bunga sebelum pajak dikurangi bunga sebelum pajak dikalikan pajak. Kalau di Excel itu sama dengan, nah ini sama dengan A11. A11 itu yang mana A11? Nah ini hasil dari bunga deposito sebelum pajak dikurangi buka kurung A11 lagi dikalikan B7. Mana nih B7? Nah ini 20% ditutup kurung sama dengan 98.630,14. Sama nggak sama yang di screenshotannya? Kita lihat. Nah, 98.630,14. 98.630,14. Seperti ini, sudah sama. Kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui nilai bunga deposito setelah pajak, kita selanjutnya adalah menghitung keseluruhan uang yang akan diterima pada saat jatuh tempo dengan cara sama dengan nominal ditambah bunga deposito setelah pajak. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah uang yang akan diterima pada jatuh tempo. Nah, di sini kita lihat rumusnya adalah sama dengan nominal tambah bunga deposito setelah pajak. Nah, kalau di Excel ini seperti ini. Kita coba sama dengan B3. B3 itu apa ya? Ini nominal ditambah A14. A14 mana? A14. Nah, ini bunga deposito setelah pajak. Ya udah tinggal enter. Seperti ini. Kita lihat sama apa tidak hasilnya. 10.098.630,14. Nah, sama. Berarti uang yang akan dibayarkan. Salah ini, maaf. Dibayarkan pada jatuh tempo adalah 10.098.630,14 rupiah. Seperti itu untuk contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Kita bahas sekalian ya. Di sini kita ketikkan di kolom A16 sama seperti ini. Kita copy saja. Di sini di A19 deposito berjangka, A20 bunganya, nominal jangka waktu. Nah, di sini Ibu Ayu melakukan setoran deposito pada Bank Unisla sebesar 32 juta. Deposito yang akan dibeli Ibu Ayu berjangka waktu 6 bulan. Bunga yang akan dijanjikan bank sebesar 4,8%. Berapakah jumlah uang yang akan diterima Ibu Ayu pada saat jatuh tempo?
Nah, di sini di bunga PA-nya ya. Bunganya tadi berapa? 4,8%. Karena dia koma, kita koma 4,8%. 4,80% ini sama ya dengan 4,8. Kita 80-nya nih. Kita hilangkan nolnya saja, tapi kalau misalkan ada nolnya juga nggak apa-apa, itu sama saja nilainya. 4,80% sama dengan 4,8%. Nominalnya tadi berapa? 32 juta. 32 juta. Jangka waktunya adalah 6 bulan. 6. Sini bulan. Seperti yang ini ya. 6 bulan, kemudian kita ubah jadi hari. 6 bulan berapa hari? 6 kali 30 berarti sama dengan 180. Jumlah hari dalam setahun itu adalah 365. Kemudian ini karena dia di atas 7,5 juta berarti pajaknya kena 20%. Kita hitung yang pertama, yaitu bunga deposito sebelum pajak. Berarti kita lihat dulu ya yang contohnya ini. Nah, ini kita lihat contohnya. Bagaimana rumusnya? Sama dengan sini rumusnya ya di modulnya. Nah, ini. Hitung bunga deposito sebelum pajak dengan cara ini, nominal. Berarti sama dengan buka kurung. Nominalnya berapa? Ini. Kita tinggal klik, dikalikan bunganya adalah ini, dikalikan jangka waktu dalam hari 180 ini, kemudian dibagikan jumlah hari dalam setahun ini. Udah, tinggal enter. Berarti ini adalah sama dengan ini, kita pakai ini aja. Nah, sama dengan bunga deposito sebelum pajaknya adalah Rp757.479. Nah, kemudian yang kedua adalah bunga deposito setelah pajak. Bagaimana rumusnya? Nih, cara menghitung bunga setelah pajak setelah pajak itu adalah sama dengan bunga sebelum pajak dikurang bunga sebelum pajak dikalikan pajak. Berarti di sini adalah sama dengan bunga sebelum pajak ini tadi dikurangi buka kurung bunga sebelum pajak dikalikan tanda bintang pajaknya 20%. Tutup kurung sama dengan segini. Berarti bunga deposito setelah pajaknya adalah Rp605.983. Kemudian yang ketiga adalah uang yang akan dibayarkan oleh bank. Uang yang akan dibayarkan oleh bank pada jatuh tempo. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Nominalnya berapa tadi? Sama dengan nominal ini ditambah bunga deposito setelah pajak. Nih. Udah sama dengan segini. Berarti uang yang akan diterima oleh siapa tadi nih? Ibu Ayu, dan yang akan dibayarkan oleh bank pada saat jatuh tempo itu adalah sebesar 32.605
Rp983,56. Baiklah, seperti itu saja untuk pembahasan mengenai deposito pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa WA saya. Dengan ini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.